Hai semua, jadi hari ini aku mau share tentang cara pembuatan visa izin tinggal C317. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu siapa aja sih yang bisa diberikan visa izin tinggal C317 ini. Yang pertama, pasangan dan anak sah dari warga negara Indonesia. Yang kedua, pasangan serta anak warga negara asing pemegang izin tinggal ITAS atau ITAP. Dan yang ketiga, anak dari warga asing yang menikah dengan WNI. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mendaftarkan diri sebagai sponsor atau penjamin di website imigrasi. Caranya, kita buka browser dan ketik visa-online.imigrasi.go.id. Kemudian tinggal klik kolom registrasi di yang paling atas. ID penjamin ini bisa diajukan oleh perorangan, korporasi, serta lembaga negara atau organisasi internasional. Karena tidak mewakili lembaga negara atau badan usaha apapun, jadi saya pilih perorangan. Nah, di sini kita akan ada di halaman untuk mengisi data-data pemohon. Itu ada nama, depan, nama belakang, itu silahkan diisi aja semuanya sesuai dengan kartu identitas masing-masing. Selanjutnya untuk nomor identitas itu kita bisa pakai KTP ataupun paspor. Nah, untuk iktp itu biasa masa berlakunya kan seumur hidup. Jadi kita bisa pakai tahun yang paling bawah, itu di tahunnya tinggal di scroll aja sampai paling bawah banget. Lalu sebagaimana yang bisa kita lihat di sini, ternyata kita juga bisa menggunakan KITAS atau kitab untuk nomor identitas. Karena memang warga negara asing pemegang izin tinggal di Indonesia itu juga bisa mengajukan diri sebagai penjamin atau sponsor untuk mendatangkan warga negara asing lain yang ingin datang ke wilayah Indonesia. A few minutes later. Setelah semua dokumen lengkap diisi, kita bisa klik lanjutkan. Selanjutnya kita akan ada di halaman untuk melampirkan dokumen pendukung. Di sini dokumen yang diperlukan ada kopi KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Yang perlu diperhatikan di sini ialah format dan ukuran file yang ingin diupload itu harus sesuai. Karena banyak kejadian yang dokumennya kok tidak bisa diupload, mungkin karena formatnya itu berbeda atau ukuran filenya terlalu besar. Kalau semua dokumen pendukung itu telah berhasil diunggah, kita tinggal klik lanjutkan. Selanjutnya, kita akan diminta untuk mengecek kembali apakah data-data yang telah kita masukkan itu sudah benar ataukah ada yang perlu dikoreksi kembali. Kalau misalnya sudah benar semua, kalian tinggal klik submit, maka proses registrasi ID penjamin pun telah berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya kita tinggal menunggu email notifikasi persetujuan pendaftaran. Proses ini biasanya hanya memakan waktu beberapa jam saja. Nantinya kita akan mendapatkan email yang berisi ID penjamin, nomor ID penjamin kita, nama pengguna, serta password yang bisa kita gunakan untuk login ke situs visa-online.imigrasi.go.id tersebut. Setelah ID penjamin kita dapatkan, kita bisa masuk ke website imigrasi dengan menggunakan username dan password yang ada di email untuk melakukan pengajuan permohonan visa online. Di sini kita tinggal klik pengajuan visa. Melalui akun penjamin ini, kita juga bisa memantau sejauh mana proses permohonan visa sedang berjalan. Bisa dilihat di sini ya, status permohonan visa yang saya ajukan sudah selesai karena memang e-visanya sudah terbit pada tanggal 13 April 2021 kemarin. Di sini juga ada file PDF berisi e-visa yang sudah terbit apabila proses permohonan sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung aja ke step pengajuan permohonan visa. Jadi di sini kita klik buat permohonan, lalu setuju. Kemudian kita akan tiba di halaman jenis permohonan. Di sini kita bisa pilih visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Sebenarnya visa kunjungan dengan kode B211 itu juga bisa dipakai untuk mendatangkan orang asing dan juga bisa dialihkan menjadi izin tinggal. Dan harganya pun lebih murah sekitar $100 daripada visa tinggal terbatas. Hanya saja proses alih ITAS untuk visa kunjungan itu memakan waktu sekitar 1 bulanan lebih waktu saya coba apply pada tahun 2017, sementara visa tinggal terbatas hanya memakan waktu 5 hari untuk proses alih ITAS-nya. Jadi di sini saya pilih visa tinggal terbatas. Untuk maksud tujuan kedatangannya saya pilih untuk penyatuan keluarga. Lalu akan keluar sendiri di sini indeksnya 317. Lalu lokasi orang asing saat ini saya pilih di luar wilayah Indonesia dengan periode waktu 1 tahun dan jenis pembayarannya berbayar.
Setelah itu klik lanjutkan. Halaman selanjutnya kita diharuskan mengisi data-data dari orang asing. Di sini ada informasi pribadi, lalu di sebelah kanan ada informasi dokumen perjalanan dan alamat tinggal di Indonesia. Semuanya itu tinggal diisi aja sesuai dengan data-datanya. Kemudian ada informasi tambahan mengenai deskripsi kegiatan orang asing ya selama berada di Indonesia, atau apakah orang asing tersebut pernah dideportasi atau pernah overstay. Kalau semuanya sudah diisi, tinggal klik lanjutkan lagi. Step berikutnya sebenarnya menampilkan halaman data penjamin yang kita isi saat registrasi ID penjamin. Lagi-lagi halaman ini tidak bisa saya tampilkan karena berisi informasi data pribadi. Silahkan dicek sendiri apakah data penjamin yang ditampilkan sudah sesuai, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu barulah akan muncul halaman dokumen pendukung ini. Di sini kita akan diminta melampirkan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses permohonan visa. Lagi-lagi pastikan format dan ukuran dokumen sesuai agar proses penguploadan dokumen berjalan dengan lancar. Dokumen utama yang dibutuhkan diantaranya rekening tabungan penjamin atau orang asing dengan saldo minimal setara 1.500 USD atau kira-kira 22 juta rupiah. Lalu ada surat permohonan dan jaminan yang ditandatangani di atas materai, halaman biodata paspor minimal 18 bulan serta sampul paspor. Lalu di sini juga ada beberapa daftar pilihan status WNA yang bisa kita sponsori untuk diberikan izin tinggalnya. Masing-masing kasus memiliki syarat dokumen yang berbeda-beda. Misalnya saja di sini saya ingin mengajukan visa izin tinggal untuk suami, maka dokumen tambahan yang diperlukan hanyalah akta nikah atau bukti pelaporan pernikahan dari perwakilan RI untuk yang menikah di luar negeri. Sementara untuk kasus yang lainnya, dokumen yang diperlukan tentu lebih banyak. Misalnya saja untuk anak sah dari WNI dan WNA, dokumen tambahan yang diperlukan selain akta nikah adalah family register, kopi KTP, dan akte kelahiran anak. Untuk WNA yang mengikuti istri atau suami pemegang izin tinggal di Indonesia, dokumen yang diperlukan adalah akta nikah, serta surat persetujuan visa atau izin tinggal pasangannya. Untuk anak dari WNA pemegang izin tinggal, dokumen yang dibutuhkan adalah family register tadi, akta nikah orang tua, akta kelahiran, serta surat persetujuan visa atau izin tinggal bapak atau ibunya. Selanjutnya untuk anak dari orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia, dokumen yang dibutuhkan adalah family register, akta nikah orang tua, akta kelahiran anak, serta kopi KTP orang tua yang warga negara Indonesia. Selain itu, ada juga kategori dokumen tambahan yang perlu kita lampirkan terlepas dari status hubungan warga negara asing dengan penjamin. Yang pertama ialah surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM tentang pengenaan tarif Rp0 jika ada. Yang kedua adalah surat keterangan sehat atau hasil tes bebas COVID dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh negara asal WNA. Dokumen ini sebenarnya tidak wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan. Meskipun begitu, kemarin kami tetap melampirkan hasil negatif swab antigen saat mengajukan permohonan visa. Yang ketiga, surat pernyataan bersedia dikarantina dengan biaya mandiri. 4. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama karantina atau isolasi mandiri. 5. Polis asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan. Dan 6. Dokim yang dimiliki, yaitu cap keimigrasian yang ada di halaman paspor orang asing. Untuk format beberapa dokumen yang diperlukan nanti akan kami taruh linknya di description box. Setelah semua dokumen berhasil diunggah, kita tinggal klik selesai dan kirim. Nah, di sini biasanya akan terjadi kegagalan dalam proses submit. Gak usah panik, jangan sedih karena hampir semua orang pasti mengalami hal yang sama. Jadi memang proses aplikasi visa ini harus dicoba beberapa kali sampai akhirnya berhasil. Nanti di akhir video akan di-share beberapa solusi yang mungkin bisa dicoba. Jadi nonton terus sampai habis ya. Selanjutnya kita tinggal menunggu email notifikasi penerimaan permohonan visa yang berisi detail pembayaran keimigrasian. Total yang harus kita bayarkan itu ialah 200.000 untuk biaya persetujuan visanya dan 150 USD untuk biaya visanya. Proses pembayarannya bisa dilakukan di Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Di sini ada PDF-nya, tinggal kita print dan kita bawa ke bank saat ingin membayar.
Kode billing yang terlampir akan expire jika dalam waktu 7 kali 24 jam kita tidak melakukan pembayaran ke bank. Setelah proses pembayaran biaya keimigrasian telah selesai, kita akan menerima email notifikasi yang berisi bahwa pembayaran kita sudah diterima. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi dokumen untuk menentukan apakah aplikasi visa yang kita ajukan akan diterima atau ditolak. Apabila permohonan kita disetujui, VITAS akan dikirim ke alamat email penjamin dan WNA. Begitu pula apabila permohonan ditolak pun akan diberitahukan lewat email. Nah, apabila permohonan visa kita disetujui, kita akan mendapatkan email pemberitahuan beserta file PDF berisi e-visa yang telah terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. File PDF ini nanti tinggal di print aja pada saat mau ke Indonesia sebagai visa izin masuknya. Nah, jadi seperti ini bentuk e-visanya. Bisa dilihat di sini ada masa expirednya, yaitu 90 hari setelah e-visa terbit. Lalu kita juga wajib melapor ke imigrasi sesuai domisili maksimal 30 hari setelah tanggal kedatangan ke Indonesia. Nah, jadi itu tadi ya tutorial pembuatan visa izin tinggal C317. Kalau menurut aku pribadi sih, itu prosesnya cukup mudah dan lumayan cepat juga. Karena aku tuh baru mulai mengajukan permohonan visa itu tanggal 6 April 2021. Terus bayar kode billing ke bank itu tanggal 9 April hari Jumat. Hari Selasanya tanggal 13 April itu visanya udah terbit gitu. Walaupun memang banyak yang seminggu belum ada kepastian, bahkan sampai 3 minggu juga belum keluar visanya. Sekarang aku mau bahas tentang tips-tipsnya. Kalau misalnya tuh kalian masih gagal-gagal terus waktu submit. Jadi menurut aku kenapa bisa gagal itu bisa jadi dua. Pertama karena dokumennya, yang kedua karena browser. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah cek dokumennya, pastikan semua dokumen yang diperlukan itu sudah diupload. Memang ada beberapa file yang nggak semua kita punya, misalnya kayak bukti pelaporan pernikahan di perwakilan Republik Indonesia. Itu kalau aku sendiri, aku nikah di Indonesia dan aku nggak punya dokumen itu, jadi kemarin itu aku upload pakai buku nikah aku aja gitu. Terus yang kedua, bagian statement letter, jadi surat pernyataan pemantauan itu aku pakainya sama dengan surat pernyataan bersedia membayar mandiri untuk proses karantina. Terus ada yang health certificate, itu sebenarnya banyak kasus yang mereka nggak upload dan itu fine-fine aja, karena memang peraturannya untuk mengajukan permohonan itu nggak wajib. Tapi kalau misalnya kalian udah coba segala macam cara itu masih gagal, kalian bisa pakai format health certificate yang udah aku taruh linknya di description box, atau pakai hasil rapid test atau swab antigen apa aja terserah, yang penting hasilnya harus negatif. Nah, kalau semua dokumen-dokumen itu udah diupload semua tapi masih gagal-gagal juga, coba kalian cek browser, karena aku coba pakai Safari itu gagal, pakai Google Chrome, pakai Internet Explorer juga gagal, terus akhirnya pakai Mozilla Firefox itu akhirnya berhasil. Jadi ya mungkin harus coba browser yang lain. Terus kalau misalnya ada yang bingung gimana caranya convert dan compress dokumen, karena memang kalau misalnya dokumen itu habis di scan, setahu aku itu bakal dalam bentuk PDF. Nah, itu caranya bisa pakai converter atau kompresor yang ada di web, yang ada di online, kalian tinggal Google aja. Biasanya aku screenshot pakai laptop atau pakai HP, biasanya sih dari HP. Terus kalau aku kompres dokumennya itu pakai kasih kompresor yang ada di HP, itu ada banyak sih, kalian bisa cek aja di App Store atau Play Store. Kalau yang udah awam banget nih, udah nggak tahu lagi, nggak ngerti lagi, pusing banget gimana caranya convert dan kompres ini, ya udahlah kalian tinggal ke tempat print-printan terus minta tolong sama abang-abangnya. Apa? Nggak bisa, internet saya lagi mati. Cari tempat lain. Ngeprint mana? Buruan. Dua, ini soal pembayaran. Memang kan yang dirujuk, bank yang dirujuk itu Bank BRI, Mandiri, sama BNI. Cuman kenyataannya nggak semua cabang Bank BRI atau Mandiri itu bisa melakukan pembayaran kode billing USD ini. Pernah aku sempat keliling-keliling nyari-nyari, nggak bisa, sampai akhirnya bisa di Bank BNI. Saran aku sih kalian langsung ke Bank BNI aja lah gitu, daripada buang-buang waktu kan. Hal yang harus dipersiapkan sebelum ke Indo yang pasti, dan kalian pasti udah tahu, itu harus mengantongi hasil tes negatif PCR.
Terus yang kedua, kalian harus download Electronic Health Alert Card Indonesia. Jadi itu semacam kayak aplikasi pemantauan kesehatan bagi semua traveler yang mau datang ke Indonesia. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Nah, kemudian setelah sampai di Indonesia, kita harus segera melapor ke kantor imigrasi sesuai domisili. Jadi memang VITAS ini, setahu aku itu cuma one way. Beda ya sama visa kunjungan. Kalau visa kunjungan yang B211 itu kan nggak apa-apa gitu, mau dialihkan ke KITAS boleh, tidak mau dialihkan ke KITAS tidak apa-apa, karena itu sifatnya itu bisa masuk terus juga bisa keluar. Tapi kalau VITAS ini sekali masuk harus kita urus KITASnya dan multiple exit re-entry permitnya supaya bisa bolak-balik Indonesia gitu, maksudnya bisa masuk keluar Indonesia. Untuk surat peringatan dan jaminan, health certificate sama statement letter ada, aku taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa lihat formatnya itu gimana. Kalau dokumen-dokumen lain kayaknya udah nggak apa-apa ya, maksudnya bisa urus sendiri tuh kan, bank statement, police insurance, paspor suami yang kayak gitu pasti ngerti lah ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih ada bingung-bingung atau yang nggak ngerti, kalian bisa komen di bawah atau DM ke Instagram pribadi aku @nmelinda_, insya Allah pasti aku jawab. Jadi makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa cepat ketemu sama keluarga kita masing-masing. Assalamualaikum.